permasalahan itu kembali kepada ego dari masing-masing, ya, masing-masing yang bermasalah. Karena setiap orang bermasalah ingin adanya pembenaran, ingin adanya pengakuan. Padahal apa yang disampaikan, apa yang dilakukan itu belum tentu benar semuanya. Ya, tergantung kepada egonya sendiri. Nah, sebagai kepala sekolah, sebagai pimpinan sekolah, dalam hal ini kita mencari benang merahnya dulu, titik permasalahannya di mana. Apakah ini berkaitan dengan dunia pendidikan, dengan kejadian-kejadian yang ada di sekolah, atau bersifat umum yang lain. Nah, jadi dalam ini ya kita cari titik permasalahannya dulu, baru kita memutuskan, baru kita membenarkan apa yang terjadi pada hal masalah tersebut. Jadi pada hal ini mungkin ketika kasus itu ada, berarti diambil dulu titik, dicari dulu titik permasalahannya itu di mana mungkin ya Pak ya? Iya, jadi ya itu kita lihat dulu titik permasalahannya di mana. Jadi kalau bahasa lebih ininya benang merahnya dulu, apa yang terjadi itu. Ya, berkaitan dengan apa? Apakah dengan moral, dengan kenakalan remaja, dengan kenakalan siswa dan lain sebagainya. Jadi kita bisa kalau semuanya sudah terkendali, sudah teridentifikasi, baru kita bisa memutuskan pengambilan keputusan. Nah, Bapak, ketika masalah itu sudah dicari, jadi titik permasalahannya sudah ditemukan, misalkan benang merahnya sudah ketemu. Nah, kira-kira langkah selanjutnya atau prosedur seperti apa yang akan Bapak lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut? Mungkin tahapan-tahapannya ketika oh iya masalah ini ternyata awal mulanya dari sini. Langkah selanjutnya seperti apa? Ya, untuk permasalahan yang terjadi ya biasanya yang saya ambil itu mengambil sistem penyelesaian sosial edukatif, ya, karena bentuk ini yang sangat mudah, ya, sangat efektif dalam penyelesaiannya. Jadi kita carikan dulu ini masalahnya di mana. Nah, kemudian ketika permasalahan itu sedang berjalan dan berlangsung lama, baru kita memberikan satu bentuk edukasinya yaitu berupa pembinaan kepada yang bermasalah, ya, kepada yang bermasalah, baik itu permasalahan di siswanya maupun permasalahan di bapak ibu gurunya gitu. Jadi ini mungkin salah satu jalan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi bentuknya ya sosial edukatif. Nah, ketika cara yang tadi sudah dilaksanakan, dan apakah ada cara lain selain itu? Karena mungkin permasalahannya yang beragam mungkin ya Pak. Karena yang dihadapi juga kan yang namanya manusia itu ya kayak makhluk sosial gitu ya. Masalahnya juga pasti semakin kompleks, tidak hanya satu. Nah, ketika dihadapkan masalah yang beragam itu, apakah cara penyelesaiannya hanya itu saja? Apakah ada hal lain yang dianggap sangat efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau dalam penyelesaian permasalahan ini, ya, selain langkah-langkah tadi sosial edukatif, ya, kita lihat lagi permasalahannya ini apakah ringan atau berat. Jadi selain cara sosial edukatif, mungkin dilakukan pemetaan masalah mungkin Bapak ya? Ya, bisa. Kemudian ketika
dihadapkan pada suatu masalah kemudian diselesaikan, apakah ada hal-hal yang dirasa merupakan tantangan gitu? Hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Seperti yang di awal dikatakan bahwa setiap permasalahan itu bisa terjadi dan bagaimana penyelesaiannya itu kita dilakukan satu bentuk pemecahan masalah yang terfokus pada inti masalahnya dulu. Kemudian keterlibatan dari masalah ini apakah itu hanya di lingkungan sekolah atau sudah meluas kepada lingkungan masyarakat. Karena sekarang ini ketika permasalahan di satu lingkungan pendidikan terakomodir atau sedikit melenceng dari keluar dari jalur, itu akan langsung viral, ya, akan langsung viral dan berkembanglah. Nah, di sana ada pemanfaatan sehingga permasalahan itu sampai ke orang-orang yang kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab sehingga memperkeruh. Nah, itulah yang menjadikan satu tantangan untuk seorang pimpinan menyelesaikan dari akar permasalahannya. Ketika dihadapkan dengan masalah-masalah tersebut, apakah Bapak memiliki cara-cara atau jadwal mungkin untuk menyelesaikan masalah dilema etika? Atau ketika masalah itu terjadi, apa Bapak langsung menyelesaikan masalah itu di tempat? Bapak. Atau bentuk atau prosedurnya seperti apa? Ya, kalau untuk menyelesaikan masalah, kalau masalahnya ya kita anggap ringan, ya kita selesaikan di sana. Di tempat itu kita selesaikan, kita musyawarahkan, ya, sehingga permasalahan itu tidak meluas. Kemudian bentuk dari pemecahan masalahnya atau tadi tata cara penyelesaian masalah itu dalam bentuk pembinaan atau dalam bentuk briefing sebelum kita melaksanakan kegiatan-kegiatan yang lain. Itu bisa 1 minggu 1 kali, 2 minggu atau 1 bulan. Intinya dari 1 bulan kita melaksanakan kegiatan, harus ada kontrol untuk evaluasi dari kegiatan satu kegiatan yang lain, atau dari penyelesaian permasalahan pertama, penyelesaian kedua dan selanjutnya. Itu harus ada penyelesaian, harus ada rentang waktu pola pembinaan dengan terjadwal seperti yang telah disampaikan tadi. Berarti ada ya Bapak ya, ada jadwal, kemudian jadwalnya diukur apakah penyelesaiannya 1 bulan, 1 minggu, apa 1 bulan. Kemudian ya saya juga sangat kagum ternyata Bapak dalam memutuskan masalah itu sangat terencana ya, karena barusan Bapak bilang dari jadwal yang direncanakan misalkan 1 bulan, ternyata ada pembinaan, ada kontrol juga, berarti di sana ada kegiatan pengawasan juga, kemudian ada evaluasi, refleksi hasilnya seperti apa, berarti nanti akan kelihatan. Ya, sangat bagus Bapak ya, saya kagum sekali. Nah, ketika dihadapkan masalah tersebut, Pak, apakah Bapak memutuskannya sendiri atau memang ada yang membantu, atau Bapak misalkan meminta sendiri saran dari rekan mungkin, atau memang sendiri saja memutuskan? Di dalam mengambil satu keputusan, kita tidak bisa semena-mena untuk
memutuskan satu permasalahan tersebut. Kita harus mencari identifikasi masalahnya, terus harus ada penyelidikan, analisa permasalahan, yang mana semuanya itu dibantu ya. Kalau mungkin kita ada birokrasi, mungkin dengan wali kelasnya, kemudian dengan BP-nya, kemudian dengan para sekolah, para wakil kepala sekolah yang berkaitan, ada kesiswaannya, kemudian ada kurikulumnya. Nah, jadi dalam hal ini, dalam pengambilan keputusan itu tidak mutlak oleh pimpinan. Jadi itu harus ada musyawarah dulu dengan berbagai pemegang kewenangan di sekolah. Jadi seorang pimpinan tidak mutlak memutuskan secara langsung. Itu harus ada musyawarah, yang mana musyawarah ini untuk pengambilan mufakat. Jangan sampai ada pihak-pihak yang dirugikan dari pengambilan keputusan tersebut. Jadi tidak mutlak oleh pimpinan. Jadi ada mungkin di sekolah juga ada yang lebih dewasa dari usia kepala sekolahnya dan juga pemikirannya yang lebih ini. Kenapa tidak kita libatkan untuk menyelesaikan permasalahan? Ya. Berarti ada musyawarah dulu tentu Iya, ya Bapak, ada ya? musyawarah untuk Tidak mufakatnya itu. Gitu. Kemudian dari semua hal yang sudah Bapak sampaikan, dari kasus-kasus Bapak yang Bapak hadapi, kemudian cara penyelesaiannya, kemudian pihak-pihak yang membantu, kemudian hasil dari keputusan yang diambil, kemudian manfaat yang dirasakan dari keputusan yang diambil. Dari rentetan hal tersebut, apakah ada pembelajaran yang Bapak ambil atau manfaat yang dirasakan dari hal tersebut, dari pengalaman Bapak mengambil keputusan tentang dilema etika? Ya. Kalau pengalaman itu sudah pasti ya. Pengalaman menyelesaikan masalah itu pasti akan ada penambahan ilmu, akan penambahan pendewasaan, dan akan bisa dengan mudah kita mengambil keputusan ketika masalah-masalah itu banyak terjadi dan kita menyelesaikan dengan mudah. Jadi intinya dari setiap penyelesaian permasalahan itu akan membentuk satu karakter pimpinan yang dewasa. Kemudian juga di dalam pengambilan keputusan juga tidak asal-asalan, jadi adanya musyawarah dan lain sebagainya. Juga teknik-teknik yang dipakai itu ya kita harus mengacu kepada kepentingan semua. Jadi dalam hal ini kita gunakan teknik penyelesaian sosial edukatif, persuasif, yang mana hal itu bisa mempermudah kita menyelesaikan permasalahan. Ya intinya pengalaman menjadi guru yang terbaik untuk setiap pemecahan masalah kehidupan. Bapak, ketika Bapak dihadapkan pada masalah dilema etika dan rujukan moral, kira-kira langkah apa yang akan Bapak ambil, apa yang akan Bapak utamakan? Yang paling diutamakan di dalam etika moral di sini, yang paling dirasakan, utamanya misalkan dari kasus yang seperti tadi Bapak sampaikan, misalkan bullying seperti itu, atau kasus misalkan yang dihadapi guru misalkan dalam hal pembelajaran. Iya. Ya intinya pendekatan yang bersifat sosial dengan kepentingan, dengan melihat
melihat titik permasalahan itu, kenapa ini bisa terjadi kepada siswa, kenapa guru ini bisa terjadi seperti ini. Mungkin ya faktor sosial yang menentukan, faktor ekonomi juga yang bisa menentukan. Ketika seseorang bisa dibullying, ketika seseorang yang guru berselisih paham sehingga terjadinya miskomunikasi, itu yang bisa diakibatkan dari keadaan gurunya itu sendiri. Apakah dia dilihat dari kehidupan sosialnya, kehidupan ekonomi dan lain sebagainya. Karena yang namanya permasalahan itu terjadi ya karena diakibatkan dari faktor kehidupan itu sendiri. Ketika yang lemah bisa ditekan oleh yang lebih kuat. Berarti Ada sifat egois juga dalam hal ini gitu. Berarti mungkin dilihat lagi mungkin ya Pak, masalahnya dilihat lagi dari sisi mana mungkin ya Pak. Ya, jadi banyak sisi lah. Banyak sisi yang Banyak Bapak sisi yang pertimbangkan gitu. perlu dipertimbangkan juga. Kemudian kalau hal-hal lain ya kalau sifatnya tadi ke ekonomi, apakah kita bisa bantu secara apa gitu, kita bantu secara ya, intinya kita membantu untuk meringankan masalah tersebut. Terlepas dari mana kita mencarikan solusi yang terbaik untuk yang bermasalah tersebut. Iya Bapak. Alhamdulillah. Dari wawancara hari ini saya melihat dari apa yang Bapak sampaikan mengenai kasus-kasus yang dihadapi oleh Bapak, kemudian cara pengambilan keputusan, kemudian dari hal tersebut ternyata saya melihat ada hikmah, ternyata ada manfaat yang Bapak ambil, yaitu ternyata dari kasus-kasus yang dihadapi itu membentuk karakter seorang pemimpin, lebih dewasa, kemudian dewasa dalam mengambil masalah ke depan mungkin. Nah mungkin itu alhamdulillah saya juga mendapat ilmu dari Bapak. Kemudian Bapak sekali lagi terima kasih atas waktunya, saya sangat berterima kasih. Kemudian mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Kemudian Bapak saya ucapkan selamat menjalankan aktivitas kembali. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih sekali karena pada kesempatan kali ini Ibu bersedia meluangkan waktu untuk wawancara hari ini, dan juga saya memohon maaf yang sebesar-besarnya karena mungkin sudah mengganggu waktu istirahatnya, mengganggu kegiatan yang mungkin Ibu akan lakukan. Sekali ini saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih kepada Ibu. Begini Bu, pada kesempatan kali ini saya mohon izin, mungkin saya di sini ingin melakukan wawancara berkaitan dengan keputusan-keputusan yang Ibu ambil tentang mungkin masalah-masalah yang Ibu hadapi selama Ibu menjabat sebagai kepala sekolah di sini. Mungkin begitu Ibu, saya izin dulu. Iya, silakan. Nah, terima kasih Ibu. Baik, kita mungkin mulai saja ya Bu ya. Nah, yang pertama begini, selama ini mungkin selama Ibu menjabat sebagai kepala sekolah, Ibu pasti mengalami suatu peristiwa atau mengalami sebuah masalah di mana di sana atau ada kasus mungkinnya yang Ibu hadapi dan Ibu harus mengambil keputusan. Nah,
bagaimana Ibu bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Setiap sekolah pasti ya selalu dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan, baik itu dengan siswa ataupun guru. Tentunya ketika dihadapkan dengan masalah kita melakukan identifikasi, menelusuri apa yang menjadi penyebab masalah tersebut gitu ya. Jadi nanti dari penelusuran itu dicari akar yang menjadi kasus tersebut. Nah, dari sana nanti akan ketahuan apakah ini termasuk dilema etika ataupun nanti bujukan moral. Mungkin dilema etika nanti terkait dengan nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam kasus tersebut. Kurang lebih seperti itu. Ya, berarti mungkin pertama Ibu itu menelusuri kasus mungkin ya Bu ya. Kemudian di sana ditelusuri akar masalahnya. Kemudian dari Jadi sana penyebabnya mungkin dari sana akan terlihat apakah itu dilema etika atau bujukan moral ya Bu. Oh, ya, bagus sekali ya Bu ya. Kemudian selama Ibu menjalankan pengambilan keputusan tersebut, kemudian dari hasil identifikasi, kemudian mencari akar masalah di sekolah yang Ibu pimpin terkait kasus-kasus tersebut, bagaimana cara Ibu mengambil keputusan apabila dalam kasus tersebut ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, bagaimana cara Ibu menanggulangi hal tersebut? Dalam mengambil keputusan ketika dihadapkan pada kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau memiliki nilai kebajikan yang sama gitu ya. Jadi dicari keputusan mana yang kemungkinan nilai kebajikannya itu lebih besar, gitu ya, lebih banyak. Kemudian efek negatifnya kecil gitu ya. Jadi meminimalisir efek negatif dari pengambilan keputusan gitu kan. Jadi lebih diprioritaskan pada keputusan yang memiliki nilai kebenaran yang lebih banyak gitu kan, ketimbang dari nilai efek negatif dari keputusan tersebut. Jadi menimbang-nimbang dulu gitu ya. Berarti pertama mungkin dilihat dulu mana yang memiliki nilai positif yang banyak, yang besar, dan mungkin itu yang diambil mungkin ya Bu. Kemudian kalau dan juga dilihat mana yang memiliki nilai atau dampak negatifnya yang kecil. Jadi Minimalisir ya, berarti dilihat mungkin ya Bu ya. Nah, ketika Ibu misalkan sudah menemukan masalah yang kira-kira akan diselesaikan lebih dulu, misalkan sudah yang ini saja mungkin. Nah, ketika Ibu sudah mendapatkan poin-poinnya, masalah yang memang akan diselesaikan, nah bagaimana langkah-langkahnya untuk menyelesaikan masalah tersebut? Langkah-langkahnya mungkin seperti apa? Langkah-langkahnya yang pertama tentunya saya tidak bisa mengambil keputusan secara mandiri gitu ya, terkait kasus yang ada, walaupun memang kepala sekolah itu pemangku kebijakan atau ya jadi seorang yang memberikan keputusan, tapi tetap dalam setiap kasus biasanya kita melakukan musyawarah terlebih dahulu. Kalau misalkan terkait dengan siswa, berarti kita musyawarah dulu dengan wali kelas, dengan bagian kesiswaan gitu kan. Kalau terkait dengan guru, kita bisa musyawarah dengan sesama rekan yang lain, atau mungkin dengan yayasan sebagai penanggung jawab lembaga seperti itu. Jadi
ada kasus seperti ini, saya punya solusi seperti ini, dimusyawarahkan bagaimana kalau penerapannya seperti ini, seperti itu. Jadi hasil dari musyawarah ketika semua sepakat dan dari hasil suara yang lain, oh iya memiliki nilai positif yang lebih besar, maka itu yang akan menjadi keputusannya. Berarti mungkin seperti pada umumnya mungkin ya Bu ya. Berarti ketika ada masalah dilakukan musyawarah atau rapat bersama masyarakat sekolah ya, baik itu ibu sendiri sebagai kepala sekolah, kemudian dengan bapak ibu wali kelas kalau memang terkait dengan siswa, dan juga mungkin apabila memang perlu mungkin dengan tendik, pokoknya dengan lingkungan sekolah mungkin ya Bu ya, warga sekolah ya. Nah Bu, kira-kira apakah ada hal-hal yang selama ini Ibu anggap paling efektif ketika dihadapkan dengan suatu masalah? Jadi pengambilan keputusan yang menurut Ibu paling bagus gitu, paling efektif ketika Ibu dihadapkan pada kasus-kasus dilema etika. Mungkin selain dengan musyawarah kah, apakah ada cara lain yang lebih efektif? Selain musyawarah, menganalisis mungkin ya, menganalisis kasus itu dianalisis, kemudian dilihat langkah-langkah pengambilan keputusan gitu kan, dipertimbangkan lah, mempertimbangkan pengaruh dari pengambilan keputusan tersebut, bagaimana ke depannya gitu kan. Jadi analisis kemudian dimusyawarahkan dan akhirnya diputuskan, mungkin seperti itu. Ya, berarti ada tahapannya mungkin ya, bertahap mungkin itu lebih efektif. Dianalisis, kemudian dimusyawarahkan, dan ketika sudah bulat semuanya baru diputuskan. Nah, ketika selama Ibu menjabat sebagai kepala sekolah, apakah adakah hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Mungkin ada yang tantangannya ketika ada kasus di mana ya memang ketika dihadapkan dengan kasus dilema etika di mana serba salah ya, ini salah, ini memutuskan ini bagaimana, memutuskan itu bagaimana. Nah itu adalah tantangan yang berat gitu ya, untuk dalam pengambilan keputusan seorang pimpinan mungkin. Jadi ketika kita misalkan memilih memutuskan poin A, itu punya efek yang pasti ada efeknya terhadap yang lain. Ketika memilih poin B, itu juga ada efeknya terhadap pengaruh yang lainnya gitu kan. Jadi ketika berbenturan sebuah kasus gitu kan, kita mau ngambil keputusan ini serba salah, itu serba salah, nah itu yang menjadi tantangannya gitu kan. Jadi mungkin dilihat lagi akibatnya ya, jadi bingung memutuskan ketika memutuskan ini pasti efeknya ada efeknya, pasti dua-duanya ada, diputuskan ya. Yang lain pasti ada ininya efeknya juga gitu. Makanya mungkin tadi Ibu bilang tahapannya ya kembali ke musyawarah lagi ya, kembali ya ke mencari mempertimbangkan suara terbanyak bagaimana yang lebih baik mungkin ya. Nah ketika dihadapkan pada masalah tersebut, apakah Ibu memiliki sebuah tata krama atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung juga menyelesaikan di tempat misalkan, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kalau misalkan ada jadwal atau di tempat langsung, bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan?
Ini kembali kepada kasusnya apa mungkin ya. Jadi ketika kasusnya memungkinkan untuk diselesaikan saat itu juga, ya maka kita selesaikan gitu ya. Tentunya tidak lepas dari mencari akar permasalahan gitu ya. Kalau misalkan sudah ketemu, kemudian kita sinkronkan gitu kan, antara penyebab masalah dengan masalahnya, kemudian ditemukan solusinya, maka bisa diselesaikan saat itu juga. Tetapi ketika ada kasus yang memang tidak bisa diselesaikan, maka kita membuat jadwal. Misalkan kalau ada kasus siswa harus melibatkan orang tua, berarti kan kita membuat jadwal, kapan kita memanggil orang tua, kapan kita mempertemukan siswa dengan orang tua juga dengan yang bermasalah. Nah seperti itu. Jadi pembuatan jadwal itu tergantung kepada masalahnya atau kasusnya seperti apa. Jadi lihat dulu mungkin ya masalahnya. Ketika masalahnya kompleks, berarti harus ada jadwal yang dibuat gitu, harus melibatkan orang luar gitu kan, harus ada jadwal yang dibuat. Jadi dilihat dulu masalahnya ya Bu ya. Nah ketika mengambil keputusan, kira-kira ibu itu apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang mempermudah tentunya kebersamaan dengan warga sekolah, terutama adanya wali kelas, adanya wakil kepala, kemudian adanya BPBK gitu ya. Itu yang sangat membantu dalam mengambil keputusan dari setiap kasus dilema etika seperti itu. Jadi dibantu juga ada tim ya, ternyata ya. Tidak langsung tidak bisa menyelesaikan sendiri ya, walaupun kepala sekolah iya. Mungkin ya Bu ya. Ya. Dari semua yang telah Ibu sampaikan, adakah pembelajaran yang Ibu dapat atau Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan selama ini terkait keputusan tentang masalah dilema etika? Pembelajarannya jadi dari aneka macam kasus yang ada di sekolah, tentunya di sana kita banyak belajar ya, banyak belajar bagaimana intinya kita bisa pengendalian diri. Kalau ada kasus yang menguras emosi, terkadang kan kita juga jadi terbawa emosi, tetapi justru emosi itu bukan menyelesaikan masalah tapi menambah masalah gitu kan. Jadi dari setiap kasus-kasus yang ada, hikmahnya mungkin kita bisa belajar untuk lebih mengendalikan emosi, bisa membagi tugas dalam penyelesaian masalah, kemudian bisa lebih bijak lah, belajar lebih bijaksana dalam mengambil keputusan sehingga tidak memberikan efek negatif untuk orang yang melakukan atau orang yang bersalah atau orang yang berkasus. Mungkin kurang lebih seperti itu sih hikmahnya. Iya Bu. Jadi alhamdulillah Ibu ya. Jadi dari apa yang Ibu sampaikan, mungkin saya sedikit mengambil keputusan ya, bukan mengambil kesimpulan ya, kesimpulan ya Bu ya. Jadi selama Ibu menjabat sebagai kepala sekolah, ketika dihadapkan masalah, jadi Ibu itu tidak langsung mengambil keputusan atau mengambil harus seperti ini. Jadi mengajak semua warga sekolah ternyata ya untuk sama-sama bermusyawarah, mengambil keputusan atau mencari bagaimana pendapat dari yang satu dan juga pendapat dari yang lain. Jadi tidak langsung karena Ibu kepala sekolah, oh saya, jadi ternyata Ibu bijak gitu ya dalam mengambil keputusan, mengajak semuanya. Dan juga dari masalah tersebut, dari keputusan yang diambil,
Jadi membuat ibu ada hikmah ternyata ya. Jadi mungkin lebih mendewasakan mungkin ya dalam mengambil keputusan juga. Ternyata banyak sekali ilmu yang saya dapat ya dari ibu, dan mungkin ini bisa jadi gambaran untuk saya kalau saya mungkin dihadapkan pada masalah. Sekali lagi terima kasih ibu ya, sudah memberikan ilmunya kepada saya, sudah berbagi, dan juga saya sekali lagi mohon maaf sudah mengganggu waktunya, mengganggu istirahatnya, dan juga mengganggu kegiatan yang mungkin akan ibu lakukan ya. Dan mungkin itu wawancaranya mungkin sudah selesai, sudah saya tanyakan. Terima kasih sekali lagi ibu, saya ucapkan banyak terima kasih. Sama-sama. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.